pertengahan ceritanya. Tapi luar kalau biasa. Bapak dengar tadi itu jangan Bapak mau S3 kemudian surut niatnya. Kalau saya 4 prinsip. Kalau apa itu? Kalau Pak Dr. Wahab Hanya 3. cuma 3, saya tambah 1. Apa Kalau itu? saya angkat tangan dan angkat kaki. Kalau saya itu angkat tangan dan angkat kaki. Saya mampu bayar. Masih untung Pak Roy, Pak saya potong Pak, masih untung hanya Pak Menteri Kemendikbud yang mengeluarkan surat pemberhentian sementara aktivitas pendidikan. Kalau Menteri Agama kasih surat pemberhentian sejenak untuk aktivitas nikah, itu bahaya. Oh, itu ada cerita sendiri lagi itu. Ada cerita sendiri. Jadi saya ini nyambung itu cerita. Nyambung. Oh iya. Ya, jadi di saat yang sama saya juga sementara mempersiapkan pernikahan saya. Akad itu yang direncanakan pada tanggal 4 April. Sebelumnya saya mau cerita dulu tanggal 8 Februari. Sembari saya mempersiapkan ujian promosi, saya juga waktu itu ada tanggal 8 Februari saya Dutu Tolo Balango. Jadi hantaran antara itu sudah selesai dilaksanakan. Kemudian Maret itu mulailah ada banyak goncangan, termasuk itu adalah tidak jadi promosi, ditunda promosi. 2 hari 3 hari kemudian saya ke KUA untuk mempersiapkan segala administrasi pernikahan, tapi turun lagi edaran dari Kemenak Jenderal Purnawirawan bahwa aktivitas pernikahan itu tidak bisa akad nikah bisa dilaksanakan kecuali di KUA. Jadi resepsinya dia diadakan. Resepsi waktu itu kan akad sudah direncanakan 4 April dan resepsinya 5 April. Akhirnya kita berembuk keluarga karena kami berdua dari keluarga besar juga, jadi anak pertama juga yang mau kawin, dua-duanya anak pertama. Pasti kan orang tua kan mau yang terbaik lah untuk anaknya. Singkat cerita kami sepakat untuk menunda akad dan resepsinya. Jadi sudah tribol ini Pak. Saya ditunda promosi, saya ditunda akad dan resepsi. Luar biasa ya. Jadi di bulan April itu saya kalau mau dibilang semua aktivitas saya, manusia kan bisa merencanakan. Iya, benar. Saya memang waktu itu sudah merencanakan bahwa saya ingin ujian promosi sebelum saya diakad. Tapi kehendak Allah kan berkata lain kan. Jadi akhirnya semua ditunda. Kemudian akhir bulan April kita sudah memasuki bulan puasa, tidak ada juga aktivitas kampus. Baik di UNG, di UG juga kan kita dibatasi juga aktivitasnya kan. Kurang lebih 3 bulan ya kita. 3 bulan lah kita dibatasi. Sampai Pak Rektor tuh bingung mau mengeluarkan surat terus. Panjang terus. Ya, lanjut. Sampai akhirnya setelah Lebaran itu, kalau tidak salah 2 minggu setelah Lebaran, saya dihubungi oleh Rektor UNG bahwa untuk ujian promosi saya sudah bisa diselenggarakan, tapi dengan syarat protap COVID itu harus berjalan. Betul. Jadi kalau tidak salah kira-kira mulai dari tanggal akhir-akhir bulan Juni atau lebih intens lagi itu mulai tanggal 2-3 Juni saya sudah lebih banyak setiap hari pasti ke kampus UNG. Karena perangkat ujian promosi itu kan tidak sedikit, banyak sekali instrumen, banyak sekali SDM yang harus disiapkan. Bukan hanya saya sendiri, bukan hanya tentang PowerPoint saya, bukan hanya tentang bundelan disertasi saya. Kira-kira di ujian banyak promosi sekali yang harus itu siapa dipersiapkan. yang jadi penguji eksternalnya Pak? Penguji eksternal saya kebetulan dari Makassar, Prof. Muhammad Ramli. Nah, karena sudah diputuskan untuk bukan daring, kita harus tetap muka, tapi yang di luar penguji eksternal kan tidak bisa ke Gorontalo, digunakan metode daring, Zoom. Itu semua saya atur karena saya yang pertama mahasiswa di UNG yang menggunakan menyelenggarakan ujian promosi dengan dua metode tadi ini, tetap muka dan sistem daring. Nah, di samping itu saya juga harus terus berkonsultasi dengan pihak pasca sarjana untuk bagaimana menyetel ini supaya berjalannya ini tetap hikmat. Tadinya kan undangan itu kan 100
di 100 sampai 150 jatah undangan. Saya hanya dibatasi 30 saja, Pak. Yang hadir berdasarkan Yang kita. hadir. Kebetulan saya hadir pemutihan pada saat itu. Iya. Saya juga hadir, Iya. Pak. Hadir di mana? Hadir di Zoom. Saya hadir di Zoom. Ya, Jadi mewakili tatap Ya. muka dan daring. Dua metode. Dua metode. Lalu kemudian jalan terus sampai dengan sudah Hamin 1 minggu. Tanggal 11 kalau tidak salah. Saya waktu itu sudah menyiapkan semua bundelan disertasi. Semuanya perangkat sudah 75% lah siap. Kebetulan salah satu rumah saya juga kan di Padibolo, selain yang di Inengo ada juga. Ada rumah apa? Ya, saya lebih banyak kira- di Inengo di Padibolo. Ada rumah. Cuma sejak itu berubah jadi zona merah, Itu kan saya mau bilang. untuk Zona merah untuk Ya. COVID-19. relokasi ke rumah Inengo. Tapi sekarang sudah menikah, ini sudah hidup di rumah tangga sendiri, rumah Ya, sendiri rumah- atau masih rumah istri. rumah Rumah istri. Kemudian lanjut tanggal 11 itu saya di kampus harian, saya ingat 5:30 saya pulang ke rumah. Kira-kira pas azan maghrib saya tiba di rumah. Setelah sholat maghrib saya duduk di teras lihat aktivitas. Memang waktu itu kan 3 hari hujan lebat. Ya. Saya lihat aktivitas Tidak banjir ya? ini ada orang keluar masjid, normal biasa. Tapi saya ingat lagi bahwa ada perangkat yang lain lagi yang harus saya belanjakan. Jadi saya memutuskan untuk ke toko ATK, ke mana namanya, toko Ira waktu itu. Jadi saya kan sudah mau tarik motor jalan, tapi mengingat saya ini banyak yang saya mau beli, jadi saya putuskan bawa mobil. Mobil saya sudah mulai mundur, saya teringat, wah bundelan disertasi saya itu di ruang tamu saya cuma taruh di bawah kan di lantai. Sekalian saja saya taruh di mobil. Oh, ya, diselamatkan. Termasuk dengan tas laptop saya itu cuma di atas kursi. Iya. Sekalian saja saya angkat di mobil karena lusa itu saya sudah mulai hari Sabtu itu rencana saya sudah mau mulai antar undangan. Jadi sekalian saya ditumpuk di mobil kan. Jadi saya masuk lagi, Pak, buka kunci lagi. Karena tidak ada orang di rumah waktu itu. Semuanya dinengok. Jadi saya kasih pindah di situ. Jam 6.15 sore saya keluar rumah ke toko Ira, kira-kira setengah jam atau sampai 45 menit. Pulang dari situ masih di jalan, teman saya telepon, wah coba lihat itu video di WA yang saya kirim. Saya lihat, waduh banjir Padibolo. Tidak mungkin. Ini kan saya baru habis kasih tinggal rumah belum sampai sejam yang lalu. Ya sudah, saya jalan ke rumah kan. Tiba-tiba di jembatan Ipilo saya sudah dicegat. Ini jalan sudah ditutup. Waduh, ternyata benar ini. Saya parkir mobil di pinggir jalan, saya lari-lari. Itu baru di namanya itu Cafe Regina. Itu air sudah selutut, Pak. Yang saya ingat kan berkas dan kamar saya kan ada di lantai 2, cuma berkas bapak. Ya. Orang tua yang saya ingat ada di lantai bawah. Sama motor saya lihat kan arusnya kencang sekali. Kalau unit di mana? Unit airsoft ada di lantai 2. Oh, saya kira di bawah. Kamar saya di lantai 2. Jadi aman. Saya Kalau kira tidak hancur berkeping-keping. Ya. Saya paksa masuk jalan ke rumah karena arus airnya sudah lebih deras lagi dan sudah sampai di paha orang dewasa. Arusnya semakin deras, saya memutuskan untuk tidak memaksakan lagi masuk di rumah karena mengingat faktor saya sudah mau ujian. Iya, mau ujian. Saya harus jaga kondisi badan. Iya, iya. Dan saya waktu itu kan di kampus juga tidak enak kalau sakit, Pak. Iya, benar. Sampai ada istilah itu di kampus, mendingan kentut sembarangan daripada bersin sembarangan. Jadi segala macam vitamin saya minum, Pak, dalam seharian itu, Pak. Ya. Ya kan, jadi kondisi saya jaga, Pak. Ya kan, saya memutuskan pulang. Tiba-tiba saya dengar informasi bapak saya maksa dari Inengo untuk masuk rumah. Ya kan saya kasihan dengan bapak. Masa dia mau paksa terobos? Terpaksa saya juga bantu Ikut menerobos orang dari tua. banjir. Iya, sama-sama kita masuk. Masuk tembus rumah itu jam 9. 9 malam? Wah, jam 9. Alhamdulillah motor saya tidak sampai terbawa arus, Ya. tapi masuk sampai setir kalau tidak salah. Bisa menambah Ya, bensin tuh, Pak. Ya. Bahan bakar. Masuk rumah ya kunci sudah Terapung. tergantung apa. Saya syukurnya satu aja, Pak. Tas laptop saya sempat yang tadi saya ceritakan, Nah. saya sempat pindahkan iya, ke pindah ke mobil. mobil, ya. Bundelan disertasi saya, ringkasan disertasi saya masih masih diselamatkan. sempat saya Kalau tidak kalau tidak itu. Dua Kalau kali kendaraan mungkin pilihan.
Kalau saya bawa mobil berarti yang terendam. Kalau saya bawa mobil ya sudah motor saja yang terendam. Ya. Seperti itu. Singkat cerita besok harinya itu kita kerja bakti hari Jumat. Bersih-bersih ya. Bersih harian dari pagi sampai sore. Udah capek. Saya capek mulai flu. Ini air banjir Pak, bukan air kolam ini Pak. Ya. Jadi segala macam kuman pasti masuk di sela-sela tubuh ini kan Pak. Ya, betul. Jadi saya kondisi terus, ini gosok-gosok minyak segala macam saya bikin hari Jumat itu. Hari Sabtu saya harus ke kampus lagi. Karena rencana saya kan sudah mau antar undangan. Saya antar undangan waktu itu keburu hanya 5 kalau tidak salah atau 6. Pengujian berarti saya antar. 6 yang pengujian. dikatakan. Dari 10 total dosen anggota dewan penguji yang akan Ya. saya antar ya. Ya, betul. Keburu 6 saja, saya tunda lagi untuk lanjutkan besoknya hari Minggu. Tapi hari Minggu itu karena saya kasihan bapak cuma sendiri berdua dengan adik saya bersih rumah, saya juga bantu, tidak ada juga aktivitas kampus. Jadi saya juga memutuskan tidak ke kampus, saya memutuskan lanjut ke hari Seninnya. Hari Senin pagi jam 8, ini sudah hari Senin kan, jam 8 saya ke UNG dulu urus undangan. Jadi undangan buat tamu undangan ya. Ya. Itu saya dikasih 30 rangkap. Nah, jam 8, kemudian setengah 9 saya lari ke kampus ini di UG untuk antar 15 undangan untuk pimpinan universitas, yayasan, para dekan dan rekan-rekan sejawat yang terdekat, walaupun hanya terbatas. Di samping situ juga saya bilang bahwa yang tidak bisa hadir bisa juga pakai Zoom itu. Jadi linknya sudah keluar. Singkat cerita jam 12 saya keluar dari kampus UG. Sementara di perjalanan masih di Talaga, calon istri saya nelfon bilang dia menangis karena dari hari Minggu sebelumnya, hari Minggu malam ibunya masuk rumah sakit. Mertua saya itu masuk rumah sakit, memang ada riwayat penyakit ginjal, sudah beberapa kali operasi. 2 minggu sebelumnya itu memang sudah sakit, cuma beliau takut masuk rumah sakit karena ini protap ini kan, COVID-19 ini ya. protap. Akhirnya hari Minggu itu sudah tidak tahan, ya sudah anaknya bawa di rumah sakit, Dirujuk ke rumah sakit. Nah, pakai protap COVID itu diisolasi dulu. Ya. Alhamdulillah hasil tes swab itu keluar hari Senin malam negatif. Ya. Nah, baru itu ada penanganan Pak. Wih. Padahal ini sudah urgensi, harus HD, harus cuci darah. Ya. Harus cuci darah. Luar biasa. Tapi Senin malam waktu sudah selesai swab negatif mau di HD itu tidak dapat uratnya. Nah, dokter memutuskan tunda sampai besok hari Selasa pagi-pagi untuk dicari, ada operasi kecil di bagian dada mau cari uratnya itu. Oh. Tapi hari Selasanya, kembali lagi ke hari Selasanya, kondisinya semakin drop. Menurun ya. Akhirnya waktu saya di jalan pulang ke kota dari kampus ini, rencananya kan saya mau melanjutkan 4 undangan lagi ini yang belum terantarkan berkas-berkas ke dosen penguji. Calon istri saya telepon menangis. Aduh, perasaan saya sudah tidak enak. Kebetulan waktu itu juga saya sudah dengan sahabat saya, teman S3 juga, Iin. Dia bilang coba telepon lagi. Karena habis menangis dia kasih mati. Saya telepon balik, masih juga menangis. Saya tanya kenapa, dia tidak mau bilang. Firasat saya tambah tidak enak. Nah, dia tinggal sapu-sapu tangan saya, sabar. Kau punya perjalanan ujian ini berat sekali. Tinggal bilang, In, apapun yang terjadi, kita tetap mau ujian. Ngana pegang itu kita pegang kata-kata. Apapun yang terjadi, lusa kita tetap mau ujian. Bagaimana kami prediksi kalau bukan sementara jalan, ini mama mertua, atau sudah selesai. Oh iya, oke. Kita yang lanjut ini yang empat berkas ini serahkan saya Pak Kita Wahab. Ngana bawa jauh kita pergi di rumah sakit. Akhirnya saya ke rumah sakit, benar saja sudah tidak ada di ICU. Saya sudah langsung prediksi kamar jenazah. Dan benar saya keluarga saya ada di situ. Akhirnya semua tahapan persiapan promosi saya serahkan ke teman saya.
saya ke rumah sakit. Kebetulan istri saya ini kan dari 3 bersaudara dia yang paling sedih. Kenapa dia paling sedih? Karena selama 9 tahun dia meninggalkan Gorontalo untuk sekolah kedokteran, pasti kan jarang pulang. Iya. 1 tahun cuma 1 kali pulang atau 2 kali pulang. Sementara ibunya juga jarang ke sana. Jadi dia yang paling sangat-sangat terpukul. Jadi saya terus mendampingi calon istri saya sampai akhirnya kita pulang ke rumah duka. Saya tinggal kontak-kontak teman, bagaimana perkembangan berkas. Sudah aman. Direktur pasca juga sudah tahu, semuanya juga pimpinan pasca sudah tahu kalau ibu mertua sudah meninggal. Oh iya, ingat itu ya, saya tetap mau ujian. Pemakaman besok, bukan hari ini. Akhirnya saya sampai malam, jam 11 malam saya di rumah duka. Saya memutuskan untuk pulang, minta izin pulang dalam keadaan capek Pak, capek sekali. Iya, Capek terasa. fisik, capek mental. Wah, pokoknya saya tinggal menguatkan diri saja. Saya tinggal bilang ke sahabat saya, ke Iin, saya bilang begini saja Iin, kita kasih kelar satu-satu ini, satu-satu. Kita kasih kelar semua ini. Doakan. Iya. Dia sudah menangis. Saya bilang jangan menangis, jangan larut dengan Kesedihan. jangan bawa itu larut kesedihan ke saya, karena saya punya konsentrasi pasti terpecah kan. Singkat cerita, hari Rabu saya pulang rumah kan, hari Rabu pagi jam 7 saya sudah siap-siap dengan bapak mama di rumah untuk pemakaman. Kira-kira jam 8 kurang 10 menit saya dapat telepon dari tantenya calon istri saya. Jadi sebelumnya karena akad ini ditunda 4 April, itu di reschedule ke 4 Juli. 4 Juli. Bulan. Untuk bulan 3 bulan. 4 April, Oh, 3 Mei, bulan. Juni, Juli, 3 bulan. bulan, ya? Reschedule ke Juli. Iya. Harusnya minggu depan ya. Ya. Reschedule ke Juli. Mereka keluarga dari mempelai wanita telepon meminta kesediaan apa bisa diakad sebelum pemakaman, karena calon mertua saya ini selama 1 tahun ini mempersiapkan ini dengan semangat, dia sampai tidak memikirkan kalau dia ini sakit. Harusnya dia kontrol. Iya, betul. Di situ saya dengan orang tua sempat shock sedikit, tidak percaya bahwa kalau bapak waktu itu saya tanya kan konsentrasinya itu kan sudah besok untuk pemakaman, satu untuk pemakaman, yang kedua untuk besok saya mau ujian. Saya sempat minta waktu 5 menit untuk telepon ke keluarga saya, ke saudara-saudara bapak saya, dan mereka semua mengiyakan. Mereka semua setuju, mereka semua mendoakan bahwa sudah ini jalannya, ini bagian dari saya punya perjalanan. Dan di situ saya memantapkan hati untuk Bismillah, ini saya punya jalan. Saya langsung jawab, tunggu saja, saya sudah menuju ke sana, saya siap untuk diakad. Jam 8 lebih 10 menit. Saya Merinding saya. karena Saya terharu menceritain. jas ini sudah jas untuk dipakai promosi sudah tergantung di kamar. Cuma itu yang saya lihat, itu saya yang tarik. Karena saya sudah posisi pakai putih hitam waktu itu. Di perjalanan dari Inengo ke sana kira-kira sekitar 30 menit. Di situ baru telepon keluarga bahwa saya juga sempat WA teman-teman bahwa saya mau perjalanan mau ke pemakaman, tapi sebelum pemakaman mau ada akad dulu begini dan lain sebagainya. Sampai di sana alhamdulillah semua ada juga keluarga perwakilan dari bapak-bapak saya, saudara-saudara bapak dan ibu saya sudah hadir juga. Dan setelah jenazah dikafankan, saya dipersiapkan masuk ke kamar. Sempat duduk dulu sekitar 1 menit, dan ternyata keluarga juga sudah kontak ke camat, Ya. ke lurah, ke imam, Dilaksanakan akad dan ke nikah. KUA untuk melaksanakan akad nikah. 1 menit setelah saya duduk, yang keempatnya tadi masuk ke kamar dan saya langsung sudah mau diakad. Saya duduk, dan akhirnya ya tersebarlah itu video yang dilihat itu. Iya. Setelah saya ijab kabul, saya sempat sungkem dulu ke jenazah Ibu mertua ini. ibu mertua,
Kemudian kami sama-sama membawa beliau almarhumah ke pemakaman. Selesai dari pemakaman itu jam 12 siang, saya kembali ke rumah duka, tetapi saya harus fokus lagi, ada agenda lain lagi untuk persiapan besok. Saya harus geladi promosi di Rektorat Lantai 4. Perjalanan yang Jadi setelah makan siang sedikit, saya minta izin ke istri karena sudah jadi istri saya. Iya. Saya minta izin, saya mau ke kampus untuk geladi. Dan yang kedua, saya minta izin malam ini saya belum bisa menemani dia di rumah sini. Saya harus, semua perangkat ujian saya ada di rumah Inengo. Jadi saya harus pulang dan tidur dulu di Inengo untuk fokus menghadapi ujian besok. Ya. Alhamdulillah diizinkan. Saya akhirnya ke kampus geladi itu, saya dari jam 3 sampai jam 5 sore dengan ya kondisi Perasaan fisik dan mental yang, tapi saya berusaha terus fokus. Saya pulang ke rumah, nengok masih sudah sampai di rumah, saya masih mereview PPT lagi, masih ada sedikit revisi. Melihat baca-baca lagi saya punya ringkasan dan tidur, tapi tidak mau tertidur. Ya, karena Saya teringat terus ke saya kan cukup dekat dengan almarhumah ini. Ya. Saya sudah 3 tahun bersama calon istri saya ini. Beliau cukup perhatian dengan saya dengan cara, ya biasanya saya pulang dari kampus lewat di rumahnya itu pasti disuruh singgah karena hobinya masak, jadi pasti saya disuruh makan di situ. Kalau saya tidak ke situ pasti diantar di rumah, daripada dia ongkos Grab, mendingan saya singgah kan. Sini. Banyak lagi kepedulian almarhumah yang lain, jadi saya memang sangat merasa kehilangan. Akhirnya saya memaksakan tidur dengan obat tidur. Bangun jam setengah 6, jam 6 saya telepon istri, minta doanya, saya mau turun dari rumah untuk ujian, dan kalau hatinya berkenan saya ingin dia menyaksikan juga saya di ujian promosi. Kemudian saya berangkat ke kampus hari Kamis. Jadi hari Kamis yang minggu lalunya saya kebanjiran, hari Kamis yang setelah 7 harinya saya ujian, saya sampai di kampus setengah 8, persiapan dan lain sebagainya. Dosen penguji sudah mulai pada berdatangan, operator sudah menyiapkan meeting Zoom, keluarga juga sudah mulai pada berdatangan. Saya hanya berdoa mohon dimudahkan terutama konsentrasi saya. Betul. Karena walaupun disertasi saya ini semua dari A sampai Z, 80% saya yang isi, 20%-nya adalah masukan-masukan dari teman, kerabat, atau 50% lah dari masukan dari tim penguji, pembimbing. Tapi semua untuk teknisnya saya yang kerjakan, jadi tidak mungkin ada yang saya lewatkan. Karena semuanya saya tahu posisinya di mana. Tapi karena berkecamuklah hati dan pikiran saya tidak connect, ditambah lagi promotor saya yang waktu itu adalah yang saya sudah anggap orang tua saya sendiri juga. Beliau juga tidak bisa menahan emosionalnya untuk memimpin sidang. Sambil nangis tadi. Dia sampai baru membuka sidang dia sudah menangis. Di situ saya langsung blank. Maksud blank di mana saya sudah kehilangan konsentrasi di topik PowerPoint. Sementara setelah presentasi saya masih harus melewati 10 dosen penguji. Jadi luar biasa saya waktu itu. Ya bagaimana hati dan pikiran itu tidak connect, saya hanya berusaha murung, tapi ya jalan lagi menjawab satu pertanyaan demi pertanyaan. Bahkan saya waktu akhirnya setelah 2 jam saya selesai dan akhirnya saya dikukuhkan menjadi doktor yang ke 33 di UNG, alumni UNG yang ke 33 program doktoral, dan kalau di UG saya doktor yang ke 24. Ya begitulah perjalanan saya selama rentetan dari hari Kamis saya kebanjiran, hari Jumat saya bersih-bersih rumah, hari Sabtu saya
ke kampus, harian di kampus, Minggu saya beres-beres rumah lagi, Senin saya di kampus, Selasa saya dapat kabar duka, Rabu saya pemakaman dan diakad, hari Kamisnya lagi saya ujian promosi. Jadi Luar biasa ya. Jadi cukup saya mengharukan, apa namanya? Saya mendengar ini ceritanya Pak Wahab ini diibaratkan atau kita mengambil kesimpulan bahwa ini apa namanya ya? Seminggu ini ya, seminggu apa ya? Bisa disimpulkan seminggu terberat dalam ya, hidup. seminggu terberat dalam hidup. Itu terberat. ini luar Tapi, biasa ya. hasilnya bisa dirasakan sekarang. Iya, tapi kan Ya. berat ini Berat, sebenarnya ya, ya. berat. Ya. Dirasakan ya. Luar biasa. Makanya saya bilang di awal sebenarnya Pak Wahab ini orang Ini terpilih. loh Pak, supaya kita bisa fresh Pak. Pak Wahab ini sebenarnya orang yang terpilih. Ya. Jarang misalnya orang bisa seperti karena ini sebenarnya hanya di film-film. Ya. Kan kalau kita lihat kita saksikan alur ceritanya itu sebenarnya ini kan cuma di film kayak film di stasiun TV ini A, Ya, betul. B. Itu kan tapi Banyak. kenyataannya ternyata ini nyata. nyata. Ini nyata cerita Luar ini biasa, ya. bukan fiktif belaka. Ya. Ya, tidak menggunakan nama samaran dan sebagainya, tapi Ya. ini memang luar biasa, ini cerita nyata, Luar biasa, ya. cerita kehidupannya yang luar biasa, ini dapat dibilangkan ini memotivasi bagi Ya. kalangan masyarakat, khususnya pemuda atau generasi muda bisa dalam hal untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi itu harus ditekuni dengan penuh Ya. kesabaran, Semangat. perjuangan, semangat. Nekat. Ya, Tapi misalnya ini bisa didengar juga oleh pemirsa yang ada Ya, di luar sana, ya. apalagi sobat-sobat UG ya. ya. Kalau misalnya sudah berniat untuk studi, ya niatkan Sudah, dengan niat- baik, niatkan kemudian dengan baik. Ikhtiar dengan baik. ikhtiar yang baik, kemudian Tekadnya. semangatnya luar biasa ya. Tapi Biar- di samping itu harus juga cari perekatnya. Ya, Benar, benar. yang keempat tadi, Apa? angkat tangan. Oh angkat itu, tangan. jangan itu. Oh. Kalau begitu nggak selesai-selesai. Betul, ya, betul, Pak. betul, Betul, ya. iya. Jadi ini bisa sebagai edukasi, Edukasi, ya. ke sobat-sobat UG yang ada di luar sana bahwa mendapatkan sebuah pendidikan itu banyak lika-likunya, Ya, banyak kali. banyak halangannya. Ya. Jadi tiga kan kita harus siapkan kan, selain yang pertama pasti adalah tekad. Ya. Kan itu kan semangat, mental juga Oh, bermain luar di biasa, situ. ya. Yang kedua adalah fisik Pak, itu banyak kejadian juga. Ya saya juga nggak mau takabur atau bagaimana, tapi banyak juga orang jatuh sakit karena ambil dokter. Bagaimana Pak? Iya, saya merasakan. Saya jatuh sakit gara-gara pendidikan dokter. Ya. Karena apa? Saya mikir visi Jadi kita- banyak yang dipikir. Pokoknya macam-macam yang dipikir. Betul. Di dalam pada saat Beda, ya. pada saat kita menyelesaikan program dokter itu banyak hal yang masuk ke dalam pikiran kita dan itu tidak bisa kita lawan. Itu merupakan beban ya. Ya, beban. Dan yang Memang terakhir perlu adalah di- ya yang perlu. ya. Yang terakhir adalah finansial. Ya, Itu paling aduh yang paling itu yang paling Ya, itu yang mau saya bahasakan tadi Ya. tapi Dari pokoknya. mana saya mau mengeluarkan kalimat itu agak berat sebenarnya, itu paling berat Pak Muten. betul, betul. Tiga Karena ini kita harus kan karena saya dengar tiga ini saling beririsan. Ya. Tidak ada dia punya uang, dia punya fisik, Ya. tapi dia tidak punya tekad yang kuat, ya tetap jatuh juga Pak. Gugur dengan Betul, kalau betul. kalau kita diambil gugur dengan alam, gugur apa? Seleksi alam. Saya dengar ketika Seleksi alam. mau mendaftarkan diri kita untuk jenjang pendidikan S3 itu ditanya dulu sponsornya siapa? Ya, Iya. iya. Nah. Kalau tidak ada yang Saya mensponsori, main karang saja Pak. Sama. Berarti kalau saya, ada- saya sebut saya dari perusahaan PT Cipta Primajaya, padahal itu maksud saya perusahaan Pak Roy, saya. kalau misalnya kita tuangkan dalam biodata itu tidak ada yang mensponsori kita, itu tadi yang keempat, angkat tangan. Angkat tangan. Kalau saya Pak Muten, Tadi. kalau saya Pak Muten waktu mendaftar itu ditanya siapa sponsor, apa saya jawab? Sponsor saya adalah Pak Dekan Fakultas Hukum Wih, luar biasa. Universitas Gorontalo Ya. yang saat ini menjabat rektor Jaminan Gorontalo. itu? Iya, saya bilang Jaminan. itu sponsor saya, itu jaminannya. Ya. Langsung dia bilang, oh Langsung iya, jaminan. kalau itu oke. Langsung Ya. ditandatangani, saya punya formulir. Kalau tidak, langsung angkat Kalau- tangan kaki pulang kampung. Kalau saya bisa Pak ambil S3 ketika ditanya siapa sponsornya, kepala LP3. Atas dasar siapa? Rektor. Tapi begini Pak Wahab, saya ini dari tadi ini bicara-bicara yang kita ngomong tadi sudah ketawa-ketawa, kemudian Bapak punya cerita sedih Ya. ini. Saya cuman
apa namanya, perhatian dengan teman saya di samping ini. Ya. Kenapa saya perhatian? Kita berdua ini nggak pakai topi. Sengaja ini. Tidak, saya mau tanya, kenapa? Ya. Mungkin ada simbolnya apa ini? Apa melatar belakang bapak Ya, pakai topi? saya ini diberikan 2 topi. Oh ya. Jadi saya buka dulu ya. Ini Unigo. topi yang bertuliskan Unigo. Unigo, menandakan Dan saya lambang adalah, UG. ya, sekretaris LP3M. Mana di sebelahnya? Di sebelahnya? Universitas Gorontalo. Unigo. Jadi ini nama saya. Oh, Mute. Tapi ada lagi yang satu. Saya juga dikasih satu modelnya seperti ini. Oh. LP3M. Gua ada tinta-tinta masnya ini, tinta-tinta Iya, mas. ada lambang Itu gambar apa itu? dan kapas. Ini menandakan Padi. sekretaris desa. Sekretaris padi dan Ya. Jadi kalau ini sekretaris LP3M, ini sekretaris desa Oh. LP3M. Ya, ya, ya. Jadi Tinta masnya. padi dan kapas ini bukan menandakan antara bukan Palu dan Arit. menandakan bahwa keadilan itu harus merata antara sandang dan tangan itu harus merata padi dan kapas. Ya. Kita ini kan jiwa nasionalisme harus terus Ya. kita bangun. Apa tadi biasa NKRI harga mati. harga mati. Asik. Orang biasa dengan Pak bisa mainkan apa namanya? Oh, itu Airsoft. 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 Nah, itu juga, Pak. Kan Itu, sini Pak. Pak diganti nih Pak. Sedikit, Airsoft. sedikit potong. Ya. Di samping kita itu Ya. S3, kita kan pasti beban Ya. psikis itu Benar. pasti sudah di level-level atasnya. Jadi kita juga harus pintar-pintar merawat yang namanya kesehatan mental kita Betul, dengan betul. cara Betul. satu refreshing. Hmm. Ya kalau yang hobi traveling silakan. Ya. Kalau saya kan hobi airsoft, kebetulan bersama Pak Roy Betul, tembak-tembak. Jadi kalau tidak dapat inspirasi di disertasi, pasti hari Minggu main airsoft banyak itu yang saya tembak teman-teman. Luar biasa. Jadi banyak Jadi banyak. hobi ini untuk kamu dalam besar. Iya. Ya. Banyak. Kira-kira ada hobi yang Jadi tidak kita harus mengeluarkan menyalurkan biaya besar, hobi Ya. itu, Pak. Kira-kira ada hobi yang tidak mengeluarkan biaya besar? Ada. Ada. Hobi ketawa. Luar biasa ya. Itu menandakan bisa mengundang simpati dari Iya, orang. Ya. itu. Jadi teman-teman pemirsa yang menonton video kami ini, jangan lupa tonton terus video-video dari LP3 Ya, Official ya. Kita semakin banyak Anda menonton video kami juga akan semakin Ya. banyak untuk mempertontonkan video-video yang lebih unik lagi, lebih menginspirasi lagi, lebih mengedukasi yang tentunya ini merupakan informasi bagi Ya, benar. semua masyarakat terkait pendidikan, terkait Pengalaman. pengalaman kehidupan sehari-hari dan juga terkait bagaimana Anda bisa menyelesaikan studi di sebuah perguruan tinggi. Iya, Iya. Ya. Tapi ngomong-ngomong, Pak Muten lebih cocok pakai topi begini ya? Ya, Iya. sekretaris desa. Ya. Biasa saya betul saya ini semenjak jadi sekretaris desa LP3M, ini jam tayang saya, jam kerja saya sudah bertambah. Ya. Biasa harus urus proyek kertas. Ya. Saya tanya sama Pak Muten. Pak Muten, di LP3 itu kapan jam istirahatnya? Atau kapan jam waktu luangnya? Apa dia bilang hampir-hampir tidak ada. Ya, hampir tidak. Saya tadi kan saya dengar Pak Wahab sampaikan bahwa ibu almarhumah ini, ibu mertuanya Iya. Mama ini kan sering-sering kalau untuk jam-jam pulang kampus sering diberikan kesempatan untuk diajak Pak Makan. Wahab untuk makan. Siap. Kalau tidak diantar Grab ini Iya. makanan. Kalau saya semenjak jadi sekretaris LP3 ini saya juga diantar Grab, tapi bantal guling. Cari Karena apa nggak aja. pulang-pulang rumah. Ya, cari rumah saja. Jadi daripada bikin pusing orang rumah, ini Pak, ini baju, ini bantal guling dan ini lemari cover, bawa saja. Bawa Tapi LP3M. Pak Muten jangan berkecil hati. Oh, betul, Ini bentuk betul. pengabdian kita Ya. kepada Ya, lembaga ini, lembaga. kepada Universitas Gorontalo Ya. ya. Betul, Karena betul. kita berada di lembaga penelitian pengembangan dan pengabdian kepada Betul, betul. masyarakat, jadi disinilah kemudian kita mengabdi untuk Ya. mengembangkan ini. Ya. Termasuk menceritakan hal-hal yang Ya. mengedukasi, mengharuskan. Ya. Artinya kita Ya. disebut di lembaga ini Motivasi. jangan kerja Kita seorang orang pendidik. Jangan menonton terus. Ya, jangan kerja. menonton hal-hal Betul. seperti ini juga Ya. harus kita kembangkan. Ya. Kemudian kita edukasi ke masyarakat bahwa ternyata ada kisah-kisah inspiratif yang kemudian harus kita ketahui. Harus Ya. diundang Pak Rektor ini. Oh, iya. Banyak kisah ini Pak Ini Rektor. juga kan bisa jadi momentum untuk mahasiswa, untuk dosen saja kreativitasnya luar biasa misalnya Ya. kan banyak hal-hal yang bisa menjadi inovasi atau yang Ya. terbarukan di tengah-tengah situasi pandemik. Nah, kenapa mereka juga tidak bisa? Ya, seperti itu. Ya. Jadi buat sobat-sobat UG, mungkin Anda sudah mendengar sekelumit kisah dari Pak Wahab juga Ya. ya, Pak Wahab dan Sudah mau ditutup ini? iya, sebentar lagi. Tapi Jadi, saya minta waktu 1 menit lagi.
Iya, ada terakhir saya ya? mau mengucapkan terima kasih Ya, yang sebesar-besarnya kepada saya sekarang sudah jadi bagian dari Universitas Gorontalo Oh, ya, sejak ya, tahun ya, betul, betul. 2019 12 2018 tahun ya. Ya, 2 tahun 2018 di UG. Saya juga banyak terima kasih atas dukungan support dari para pimpinan universitas, dari yayasan dulu Limolokohala, dari rekan-rekan dosen, sampai saya mengantarkan saya sampai pada titik ujian promosi dan persiapan wisuda. Ya. Semoga ini bisa menjadi satu pengabdian untuk alma mater ini, untuk kampus ini, untuk Civitas Akademika Universitas Gorontalo, dan untuk bagaimana memotivasi rekan-rekan kerja yang lain yang terutama yang berada di UG untuk terus tidak pantang menyerah untuk memulai pendidikan, Ya, betul, misalnya betul. yang dari yang S2 ke S3 Ya. seperti ya, itu. betul. Jadi itu ya, terima Ya, kasih. sebenarnya Terima kasih banyak juga Pak. Sebenarnya Pak Roy, antara perjalanan hidup Pak Wahab ini dengan hobinya ini connect. Ya, sinkron. Koneknya di mana? Jadi Ya, Vivi. ada satu moto Pak. Nah, Karena hobinya ini airsoft, Nah, tembak-tembak. tembak-tembakan, perang ini, dan perjalanan hidupnya menjenjang perguruan tinggi ini memang sungguh dan cukup beban ini memang berat ya. Jadi motonya adalah lebih baik berkeringat saat latihan daripada berdarah-darah saat perang. wow, Ya, ini luar biasa ini. Iya, iya. Jadi perjuangan beliau ini penuh dengan semangat, bercucuran air keringat dan sebagainya, tapi akhirnya pada saat di akhir mendapatkan hasil yang baik Ya, dan- tanpa mengeluarkan darah-darah. dan menjadi pemenang. Ya. Ya, Artinya sang juara. Artinya juara Ya, karena juara. berhasil meraih gelar doktor, dan juara karena berhasil Jawara telah mempersunting seorang ya, dokter. Betul. Jawara ini bisa meraih simpati profesor, para penguji, Hmm. dan sang istri Pujaan hati. Ya, itu luar biasa. Luar biasa. Dan cepat diberikan omongan, Omongan, ya, amin, amin, didoakan ya. biar Biar ikutan saya. Iya betul. Kalau saya berapa? Iya. Promotin anaknya berapa? Ini baru satu. Oh, baru. kalau saya alhamdulillah sudah 4. Ya, Pak. ini kalau misalnya Pak Wahab mudah-mudahan yang lahir ini jadi kader LPM atau LP3. Ya, ya, ya. Amin, amin, amin. Nanti Pak Wahab, bagaimana cara untuk Ya. bisa 4 anak itu mungkin bisa berguru Ya. saya. Pak, ini juga kayak ini Tris, seorang kameramen kita. Oh iya, tim Juga kreatif sedikit lagi, kita sedikit lagi mau lahiran Iya, istrinya. 2 bulan lagi 2 bulan katanya. lagi. Iya. Insya Allah sehat. Katanya mau ditunda Pak kalau KKP ditunda. Makanya kalau langsung saya laksanakan Pak, saya tidak mau tunda karena Iya, iya. istrinya juga harus segera melahir. Oh, benar. Ya, kalau ditunda ini pembekalan tidak juga lahiran Pak. Waduh, luar biasa ini Pak. Berapa Oke, Pak? ya. Ya. Oke, jadi sobat-sobat UG, kita sudah mendengarkan kisah inspiratif dari Pak Wahab. Semoga kisah beliau ini bisa menjadi edukasi ya buat sobat-sobat UG di luar sana. Kemudian untuk bisa memotivasi agar bisa meraih gelar yang atau cita-cita yang setinggi-tingginya untuk proses kehidupan ke depan yang lebih baik. Dan kami dari Lembaga Penelitian Pengembangan dan Pengabdian tidak henti-hentinya meminta kepada sobat-sobat UG untuk dapat memberikan ya, like, komen, dan subscribe. Kemudian jangan lupa men-share video-video kami ini agar kami akan terus bisa mengembangkan channel ini biar bisa memberikan video-video yang berisi edukasi kepada masyarakat yang ada di luar sana. Terima kasih atas Ya, terima kasih. perkenannya. Terima kasih Pak Ya, Wahab. terima kasih, Pak. Insya Allah kita ketemu di lain kesempatan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.